Welcome to Miss Indah Bercerita. Kali ini Miss Indah mau bercerita tentang legenda Danau Toba. Pastinya kalian sudah sering ya mendengar cerita tentang Danau Toba di Sumatera Utara. Kenapa? Karena danau ini betul-betul memiliki kekayaan alam yang sangat indah. Yuk ikuti kisahnya di legenda Danau Toba. Pada zaman dahulu, di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Toba. Suatu hari, ia memancing di sungai dan mendapatkan seekor ikan emas yang cantik. Saat ikan itu dibawa pulang, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu mengaku sebagai makhluk jelmaan dan bersedia menjadi istrinya dengan satu syarat. Toba, jika kamu ingin menjadikan aku sebagai istri, kamu tidak boleh dan tidak pernah mengungkit-ungkit asal-usulku sebagai ikan. Aku ingin sekali hidup di dunia manusia. Bisakah kamu mewujudkan cita-citaku? Toba pun menjawab, ya pasti. Siapa yang tidak beruntung? Lelaki mana yang akan menolak wanita secantikmu? Akhirnya mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Namun Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan sering membuat ayahnya marah. Suatu hari, karena kesal, Toba memaki Samosir sebagai anak ikan. Seketika itu, kutukan pun terjadi. Istrinya sangat kecewa karena Toba telah melanggar janjinya. Lalu, ia kembali menjadi ikan dan menghilang ke dalam sungai. Tak lama kemudian, hujan deras turun dan air bah menenggelamkan lembah tempat tinggal mereka. Lalu, daerah itu berubah menjadi Danau Toba. Dan pulau-pulau di tempat sekitar Danau Toba dinamakan Samosir. Itulah kisah tentang Danau Toba. Yuk ikuti kisah selengkapnya di Miss Indah Bercerita. Alkisah, di sebuah desa kecil di pedalaman Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda sebatang kara bernama Toba. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana dan bekerja sebagai petani sekaligus nelayan. Setiap hari ia pergi ke sungai untuk menangkap ikan agar bisa makan dan bertahan hidup. Suatu pagi yang cerah, Toba membawa jala dan menuju ke sungai seperti biasanya. Ia melempar jala ke air, tapi tak kunjung mendapatkan hasil. Saat hampir putus asa, jala itu terasa berat. Ia menariknya dan mendapati seekor ikan mas berwarna keemasan yang cukup cantik. Sangat indah terlihat dan belum pernah ia melihat ikan seindah itu. Saat hendak memasak ikan, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seekor gadis cantik. "Hah, apa ini? Siapa kamu?" Toba terkejut dan ketakutan. "Jangan takut Kakanda, aku adalah makhluk jelmaan," tukas sang gadis. "Aku tidak akan menyakitimu jika kau bersedia menyimpan rahasia aku. Aku adalah ikan. Aku akan menjadi istrimu dan hidup bersamamu. Tapi ingat,
jangan pernah mengungkit asal-usulku. Hah? Apa? Toba pun tersauk, kaget, terenyuh dengan keinginannya. Oke, baiklah. Toba akhirnya menyanggupi dengan bahagia. Mereka pun menikah dan hidup rukun. Tak lama setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Yuk, ikuti Miss Indah terus di cerita selanjutnya. Tahun berlalu begitu cepat. Samosir tumbuh menjadi anak yang aktif dan cerdas. Namun, Samosir sedikit agak nakal dan pemalas. Ia suka bermain dan jarang membantu pekerjaan orang tuanya. Toba sering menegur anak ini. Tapi anak ini tetap saja sulit untuk diatur. Suatu hari, ibunya menyuruh Samosir mengantar makanan untuk ayahnya. Anakku, tolong ibu ya, bawalah makanan ini ke ladang tempat ayah bekerja. Kasihan ayah belum makan siang. Tukas sang bunda. Lalu Samosir pun menyetujui mengantar makanan untuk ayahnya. Namun, di tengah perjalanan, makanan itu dimakan habis oleh Samosir karena dia kelaparan. Memang jarak ladang ke rumah cukup jauh. Ketika Toba melihat anaknya datang tanpa membawa makanan, ia marah besar. Kamu itu benar-benar anak pemalas, bahkan tak bisa diandalkan. Dasar anak ikan. Ampun ayah. Samosir tidak bermaksud untuk makan semua makanan ayah. Tapi Samosir lapar. Ibu hanya membawa 1 porsi hanya untuk ayah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut anaknya, Toba tidak bisa memahami dan mengerti keadaan anaknya yang lapar. Toba tetap mengancam, memukul, hingga berkata-kata kasar pada anaknya sendiri. Seketika langit mendadak gelap. Petir menyambar, angin bertiup kencang. Sang istri datang dengan air mata berlinang. Kau telah melanggar janjimu, Toba. Aku telah memperingatkan untuk tidak pernah mengungkit asal-usulku. Karena ucapanmu kini aku harus kembali ke wujud asliku. Seketika sang istri pun berubah menjadi ikan dan kembali ke lautan. Ia berubah menjadi ikan emas dan meloncat ke dalam sungai. Tak lama, air sungai meluap. Hujan deras turun tak henti-hentinya dan menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan seluruh desa dan ladang. Ironi terdengar. Toba mencoba menyelamatkan diri, namun tidak bisa. Samosir yang berada di bukit selamat. Air bak terus mengalir dan akhirnya membentuk sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Toba.
Pulau tempat Samosir berdiri kini disebut Pulau Samosir. Wah, seru ya asal-usul Danau Toba. Bagaimana menurut kalian? Legenda Indonesia memang mengisyaratkan misteri asal-usul wilayah hingga keajaiban-keajaiban dari tiap wilayahnya. Yuk, ikuti kisah selanjutnya di Legenda Danau Toba dalam sesi Miss Indah bercerita. Tak terasa, Samosir tumbuh besar dan menjadi penjaga di Pulau Danau Toba. Daerah itu sering sekali menjadi daerah rekreasi untuk orang-orang Sumatera Utara. Dari generasi muda hingga orang tua menyenangi keberadaan Pulau Danau Toba. Desa-desa di sekitar danau menjadi belajar untuk hidup rukun, menghormati, tepati janji, dan menjaga alam. Ya, inilah pesan moral yang ada untuk legenda Danau Toba. Bukan sekedar kisah asal-usul geografis ya, tetapi syarat makna. Yang pertama, kalian jika berjanji harus tanggung jawab dan harus dijaga. Untuk perkataan memiliki kekuatan dan hati-hati dalam berbicara. Karena kalau kamu sudah berbicara, kamu harus tepati. Orang tua pastinya akan penuh dengan kasih sayang. Dan alam merupakan kekuatan besar yang harus kita jaga. Ikuti kisah cerita legenda Indonesia selanjutnya dengan Miss Indah bercerita. Sampai jumpa. Bye.